Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu dengan NIM C01222308. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3. Baiklah, untuk teman yang di samping kanan saya, silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Nur Biayas dengan NIM C022327. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nawati dengan NIM C012141. ya selanjutnya, Baik, perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM C01223112. yang terakhir. Baik, perkenalkan nama saya Kasmianti dengan NIM C01222301. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi. Langsung saja kepada Saudari Nur Fadila, apa yang Anda pahami tentang tahap pengembangan kelompok? Jadi yang saya ketahui tentang tahap perkembangan kelompok yaitu ada 5. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming, di mana pada tahap ini kelompok yang baru saja dibentuk atau diberikan tugas cenderung bekerja sendiri walaupun memiliki itikat baik, namun mereka belum saling mengenal satu sama lain dan belum bisa dipercaya. Yang kedua yaitu tentang keributan atau scrumming, di mana pada tahap ini kelompok mulai mengembangkan ide-ide yang berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Mereka membahas tentang isu-isu semacam masalah apa yang harus mereka selesaikan, bagaimana fungsi mereka masing-masing, dan model kepemimpinan seperti apa yang dapat mereka terima. Yang ketiga yaitu penormaan atau norming, yaitu terhadap kesepakatan dan konsensus antara anggota kelompok. Peranan dan tanggung jawab yang jelas, kelompok ini mulai menemukan harmoni seiring dengan kesepakatan yang mereka buat mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Yang keempat yaitu pelaksanaan atau performing, di mana kelompok pada tahap ini dapat berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik yang tidak perlu dan supervise eksternal. Dan yang terakhir yaitu tahap peristirahatan atau adjourning and transforming, di mana tahap ini yang terakhir ini proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri. Kelompok bisa saja kembali pada tahap manapun ketika mereka mengalami perubahan, misalnya jika ada review mengenai goal atau ada perubahan anggota kelompok. Nah, baiklah, untuk teman-teman yang lain mungkin ada opsi atau tambahan. Saya sedikit mungkin yang mengenai pemilihan tipe kepemimpinan itu tuh mungkin masuknya juga kepemimpinan otoriter, yang mana itu sifatnya lebih ke memaksakan. Terus apa lagi yang kayak lebih serahkan sepenuhnya ke anunya juga, ke bawahannya. Mungkin itu dari saya. Jadi yang lainnya bagaimana? Mungkin ada yang mau dijelaskan atau apa? Ada jenis-jenis kelompok itu. Selanjutnya ada tahap kedua adalah mengidentifikasi jenis kelompok yang akan dibentuk, di mana ada beberapa jenis kelompok seperti kelompok formal seperti tim kerja di tempat kerja, dan kelompok informal, yaitu seperti kelompok pada teman-teman. Pemahaman tentang jenis kelompok dapat membantu dalam merancang strategi pengembangan yang sesuai. Dan selanjutnya itu ada motivasi pembentukan kelompok, di mana ini tahap ketiga ini adalah menentukan motivasi atau alasan dibalik pembentukan kelompok. Kelompok biasa itu terbentuk karena adanya tugas atau proyek tertentu yang membutuhkan kolaborasi, kebutuhan sosial untuk saling mendukung dan berbagi ide sesama, atau keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, memahami motivasi ini akan membantu dalam memotivasi anggota kelompok dan memastikan mereka terlibat secara aktif. Menurut saya. Ya, untuk bagaimana teman-teman, untuk Saudara Kasmi mungkin ada yang mau ditambahkan? Sebelumnya Kasmi itu mau dulu menambahkan mengenai perspektif terhadap kelompok. Jadi tahap pertama itu adalah pembentukan pemahaman yang jelas tentang kelompok dan tujuannya untuk mencapai tujuan tersebut. Ini itu melibatkan identifikasi tujuan kelompok. Tujuan kelompok itu di mana di sini seorang atasan memberi target kepada bawahannya. Selanjutnya itu peran dan tanggung jawab anggota kelompok, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Yang selanjutnya itu struktur organisasinya itu jelas, mulai dari yang paling atas sampai ke bawahan atau staff-staff. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk Saudari Kasmi mungkin ada yang mau ditambahkan ya? Anda pahami tentang kelompok ini? Baik, jadi materi selanjutnya yaitu studi kasus pada materi kami, yaitu PT Aqua Golden, yang dimana PT Aqua Golden ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi air minum dan kemasan.
perusahaan ini memiliki tim pengembangan produk yang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk-produk baru yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Adapun beberapa kasus pengembangan kelompok pada PT Aqua Golden itu yang pertama forming, yang dimana tim pengembangan produk baru di PT Aqua Golden ini yang dimana anggota tim masih saling mengenal satu sama lain dan belum memiliki peran yang jelas. Mereka masih mencari arah dan tujuan mereka untuk mencoba memahami dinamika kerja tim. Adapun yang kedua yaitu storming, yang dimana setelah beberapa waktu bekerja, tim pengembangan produk mulai mengalami konflik yang perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan. Mereka saling berebut peran dan tanggung jawab serta mulai merasa frustasi dengan kurangnya kemajuan dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu norming, yang dimana dalam tahap ini pengembangan produk berhasil menyelesaikan konflik internal dan mulai menetapkan aturan-aturan yang jelas di dalam bekerjanya. Mereka mulai memahami peran masing-masing anggota tim dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang selanjutnya yaitu performing, yang dimana tim pengembangan produk ini mulai bekerja sama secara efektif dan efisien. Mereka berhasil menghasilkan ide-ide yang inovatif dan mampu mengimplementasikannya ke dalam produk-produk yang baru dan sukses diluncurkan ke pasaran. Terus yang terakhir yaitu adjourning and transforming, yang dimana setelah berhasil meluncurkan beberapa produk baru yang sukses, tim pengembangan produk di PT Aqua Golden mengalami tahap adjourning, di mana mereka merayakan pencapaian mereka dan mengevaluasi proses kerja selama ini. Selain itu, mereka juga mulai memikirkan transformasi apa yang perlu dilakukan untuk terus berkembang dan tetap menjadi pemimpin pasar dalam industri air minum dan kemasan. Sekian dari saya. Ya, baik teman-teman, mungkin masih ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Ya, selanjutnya itu studi kasusnya ya pada PT Aqua Golden, yaitu perusahaan yang kita ambil. Dan contoh studi kasusnya itu perspektif terhadap kelompok, yaitu PT Aqua Golden adalah perusahaan yang bergerak di bidang di bidang industri air minum kan, dalam kemasan. Nah, dalam pengembangan kelompok, perusahaan ini memiliki perspektif yang melibatkan semua anggota kelompok dalam pengambilan keputusan dan mempromosikan kerjasama antar anggota kelompok. Perusahaan ini juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan saling mendukung. Nah, adapun jenis-jenis kelompok itu pada kelompok kerja PT Aqua Golden ini membentuk kelompok yang kerja yang terdiri dari anggota tim yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk mencapai tujuan perusahaan. Contohnya kelompok penjualan yang bertanggung jawab untuk pemasaran produk perusahaan ke pasar. Itu mungkin ada bisa tambahkan. Jadi sedikit Bang. Jadi secara tidak langsung ini PT Golden kayak bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Tidak ada yang diberatkan dan tidak ada yang kayak lepas tangan saja. Mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya itu kelompok cross fundamental PT Aqua. Juga membentuk kelompok cross fundamental yang terdiri dari anggota tim yang berasal dari berbagai departemen atau divisi disatukan ke dalam satu kelompok tersebut. Yaitu selanjutnya itu motivasi pembentukan kelompok. Yang pertama itu meningkatkan kerjasama PT Aqua Golden membentuk kelompok untuk meningkatkan kerjasama antara anggota tim dengan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya itu meningkatkan efisiensi. Perusahaan ini juga membentuk kelompok untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan menggabungkan keahlian dan pengalaman dari berbagai divisi tersebut yang tadi agar mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Mungkin itu dari saya, ada yang bisa menambahkan. Jadi teman-teman, masih ada yang mau menambahkan? Untuk saudara Fadila, Kasmi, atau Irna? Jadi mungkin sudah tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus berapa menit, Kak?